Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Lucky Channel. Ya teman-teman semuanya, hari ini kita mau bahas salah satu tanaman yang sedang ikut naik daun ya. Nah, mungkin tidak asing lagi ya teman-teman semuanya. Jadi kita akan bahas tentang satu tanaman yang sering kita sebut sebagai janda bolong. Kenapa sih janda bolong ini menjadi banyak perhatian banyak orang dan juga harganya ikut-ikutan mahal ya. Nah, nanti kita akan bahas dan juga bagaimana tips perawatannya. Oke, kita simak sampai selesai. Jangan lupa teman-teman ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti juga bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Ya, oke teman-teman semuanya. Ya, akhir-akhir ini ya, mulai akhir 2019 memang tanaman aroid itu sedang booming ya. Jadi aroid itu apa sih? Kalau kita sering dengar teman-teman mencari koleksi-koleksi aroid gitu ya. Jadi aroid itu masuk di dalam suku talas-talasan atau famili Araceae. Nah, ini disebutkan bahwa aroid itu adalah berbagai macam tumbuhan monokotil dengan ciri khasnya bunga majemuk bertipe tongkol yang berselubung. Nah, ini bisa meliputi banyak sekali tanaman ya. Masuk di dalamnya adalah ada aglonema, ada anthurium, ada alocasia, ada caladium, ada philodendron, dan juga monstera, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau yang sering kita lihat ya, yang di depan ini adalah tanaman janda bolong. Ini dia masuk ke monstera. Ya, apa sih nama ilmiahnya? Nama ilmiahnya adalah Monstera adansonii. Nah, ini ada berbagai jenis juga ya. Nah, kebetulan yang saya punya ini adalah Monstera adansonii yang daunnya kecil. Kemudian ada yang daunnya besar. Ya, ini. Kemudian ada lagi varian yang variegata ya. Kalau variegata berarti ada putih-putihnya begitu ya, bercak putih. Nah, kalau ada yang bilang janda bolong tuh mahal sekali sampai ratusan juta. Nah, teman-teman juga harus lebih cermat lagi ya. Jadi yang harganya sampai ratusan juta itu bukan monstera yang jenis ini, bukan Monstera adansonii, tetapi adalah namanya Monstera obliqua. Nah, Monstera obliqua itu memang bentuk daunnya hampir sama ya dengan Monstera adansonii ini, tapi ada beberapa perbedaan yang kita perlu ketahui. Yang pertama, jadi kalau Monstera adansonii ini ya, dia pertumbuhannya cepat. Kemudian jadi dia bisa diperbanyak dengan stek batang. Jadi dia punya akar angin ya, seperti ini. Ini kita bisa potong, kemudian langsung bisa kita perbanyak, kita tanam di media tanam, dan kita tempatkan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Sedangkan kalau yang Monstera obliqua, dia memang pertumbuhannya lebih lambat dan dia termasuk tanaman langka, sehingga memang harganya mahal ya. Wajar kalau tanaman langka itu memang harganya sangat mahal. Bisa sekarang satu daun bisa sampai puluhan juta dihitungnya ya. Tapi kalau Monstera yang ini adansonii, ini dia masih terjangkau. Jadi harganya masih di bawah 100.000, meskipun juga ada peningkatan ya, karena memang ada peningkatan permintaan ya dari yang penggemar tanaman hias ya, karena sekarang akhir-akhir ini banyak yang suka berkebun. Jadi memang harganya naik, tapi tidak sampai 100.000, masih di bawah 100.000. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk Monstera adansonii ini dia bentuk lubangnya adalah lonjong seperti ini ya. Ini lonjong-lonjong ya. Sedangkan kalau Monstera obliqua, dia bentuknya bolongnya itu lebih bulat dan juga lebih banyak. Hampir 80% daunnya itu berlubang untuk Monstera obliqua ya. Memang bentuk luar daunnya hampir sama, cuman bentuk karakteristik lubangnya akan sangat kelihatan berbeda ya. Itu perbedaan yang kedua.
Kemudian perbedaan yang ketiga, ini kalau Monstera adansonii kalau kita pegang ini seperti kulit gini, tapi kalau Monstera obliqua seperti sehelai kertas ya. Saya akan tayangkan gambarnya karena saya memang tidak punya Monstera obliqua, tetapi saya sudah pelajari ya teman-teman, ternyata perbedaannya cukup signifikan gitu ya. Jadi yang satu tanaman langka, yang satu tanaman yang mudah sekali kita dapatkan di mana-mana. Kemudian perbedaan yang keempat adalah kalau Monstera adansonii ini dia tidak punya sulur di batangnya, tapi dia punya akar angin ya. Di sini ya dia punya akar angin ya, tadi kita bisa perbanyak dengan stek batang ya. Tapi kalau Monstera obliqua dia punya sulur di batang-batangnya ya, teman-teman tahu ya perbedaannya ya. Sulur seperti kalau di sirih gitu ya, sirih keraton gitu juga ada sulurnya. Nah seperti itu kalau di Monstera obliqua ada, tapi kalau di Monstera adansonii tidak ada. Nah itu tadi perbedaannya Monstera adansonii dengan Monstera obliqua. Nah kita juga harus perlu tahu ya teman-teman ya, supaya kita juga tidak ikut tertipu gitu ya dengan informasi-informasi yang tidak betul gitu ya. Nah kalau kita punya Monstera adansonii ini, nah kemudian bagaimana cara perawatannya, nah kita akan bahas sekalian ya pada saat ini. Nah pertama, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah tentu saja media ya. Media kita perlukan media yang poros, sebenarnya tidak ada patokan harus apa atau apa begitu ya. Ya kalau saya ini yang satu saya berikan ada campuran sekam bakar, tanah gitu ya, pupuk kompos ya. Kemudian yang satunya hanya tanah gembur dan juga kompos saja. Nah yang penting adalah poros sifatnya ya. Tips perawatan berikutnya adalah kita harus perhatikan penempatannya ya. Jadi tanaman Monstera adansonii ini dia tidak tahan terhadap sinar matahari secara langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tempatkan di matahari secara langsung, dia daunnya akan gosong ya. Saya kasih contohnya seperti ini ya. Ini ya, jadi ini karena kena matahari secara langsung ya, awalnya daunnya rimbun ya, jadi seperti ini ya. Hati-hati sekali, kita harus tempatkan di tempat yang teduh. Berikutnya adalah untuk pemupukan ya, karena ini tanaman hias daun, kalau saya pakainya adalah pupuk daun saja. Pupuk daun yang biasa saya gunakan adalah Growmore ya. Nanti kita semprotkan pada daun dan juga batangnya untuk merangsang pertumbuhan daun-daun baru ya. Tapi kalaupun tidak pakai Growmore juga tidak apa-apa, terserah teman-teman semuanya ya. Ada merek lain juga bisa ya, seperti Gandasil yang daun juga bisa dipakai ya. Cukup 2 minggu sekali saja ya, itu ya teman-teman. Kemudian untuk penyiraman, jadi Monstera adansonii ini dia juga kita tidak perlu siram setiap hari. Jadi kita lihat media tanamnya, kalau sudah kering kita cek biasa setengah media tanam. Kalau misalnya sudah kering baru kita siram lagi ya, mungkin sekitar 2-3 hari sekali. Kalau dia di tempat teduh tidak terkena matahari kan otomatis penguapan airnya juga tidak terlalu cepat, sehingga bisa kita siram 2-3 hari sekali saja dalam 1 minggu ya. Kemudian berikutnya ini karena Monstera adansonii atau janda bolong ini dia punya akar angin, jadi sebaiknya kita bisa rambatkan dengan turus ya. Fungsinya apa kalau kita rambatkan dengan turus adalah supaya daun-daun baru yang muncul dia bisa lebih lebar. Jadi kalau tidak kita rambatkan, nanti daun barunya ukurannya akan lebih kecil-kecil lagi. Jadi ini kita bisa mulai pasang turus ya teman-teman ya. Oke ya, jadi ini kita bisa tempatkan sebagai tanaman indoor maupun tanaman outdoor. Cuman kalau tanaman outdoor tadi kita perhatikan adalah kita tempatkan di tempat yang teduh. Oke ya, seperti itu tips untuk perawatan tanaman janda bolong atau Monstera adansonii kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat.
dan bisa diterapkan teman-teman semuanya di rumah. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.